Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sejak periode kedua masa pemerintahan Pak Jokowi, saya termasuk salah satu orang yang menolak narasi pemerintah bahwa ekonomi Indonesia itu baik-baik saja. Ya, Pak Presiden dan lain-lain tentu saja mengatakan ekonomi Indonesia itu baik-baik saja, dan biasanya argumentasi yang mereka ajukan diantaranya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun itu selalu tembus di atas 5%. Nah, ini kan bukti nyata bahwa ekonomi Indonesia itu justru baik, justru berkembang, begitu kan? Tetapi saya adalah orang yang konsisten menolak narasi itu. Argumentasi saya adalah bahwa PHK di Indonesia itu besar-besaran. Kenapa PHK di Indonesia selalu besar-besaran? Ya karena banyak pabrik yang tutup dan bangkrut. Kenapa banyak pabrik yang tutup dan bangkrut? Ya karena Indonesia itu kalah bersaing manufakturnya dengan negara-negara yang lain. Dalam hal ini khususnya adalah Cina. Dan ketika Indonesia berusaha untuk mendatangkan investasi asing, itu juga pasti akan tersendat karena regulasi di Indonesia yang terlalu beribet dan ditambah dengan ormas yang menyumbang sampai 40% dari kegagalan investasi asing di Indonesia. Nah, karena itu maka kita juga akhirnya sulit untuk membuka lapangan pekerjaan. Maka pengangguran terjadi di mana-mana. Walaupun kemarin pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa pengangguran di Indonesia turun dari 7% ke 4% gitu ya. Itu nanti kita selidiki lebih lanjut lagi, itu kocak sih sebenarnya. Tapi nanti dulu Baraya. Nah, maksud saya adalah saya sudah belasan video menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia itu tidak baik-baik saja, tidak sesuai dengan klaim pemerintah. Dan kalau pemerintah Indonesia mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tetap tembus 5% per tahun, itu alasannya tuh bukan gara-gara ekonomi Indonesia baik, tapi justru gara-gara ekonomi Indonesia mundur. Nah, kenapa bisa mundur seperti itu? Saya minta Baraya untuk buka telinga, buka mata, dan simak baik-baik. Coba kalau misalkan Baraya bisa bantah, silakan bantah. Indonesia itu ekonominya naik itu bukan gara-gara pabrik yang semakin bagus, bukan gara-gara soal investasi yang semakin diterima, bukan gara-gara tenaga kerja di Indonesia menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, bukan. Tapi gara-gara eksploitasi terhadap alam yang besar-besaran. Sejak Pak Jokowi berkuasa, yang diandalkan oleh ekonomi di Indonesia itu kan dua. Yang pertama itu adalah pajak. Pajak naik terus. Kenapa naik terus? Karena yang bisa dipajaki itu di Indonesia naik terus, yaitu apa? Populasi manusia. Populasi manusia di Indonesia itu kan naik sekitar 3 jutaan setahun. Ya wajar kalau misalkan nanti wajib pajaknya juga naik sekian persen per tahun gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% per tahun itu adalah karena kita membabat hutan-hutan kita untuk diubah menjadi tambang batu bara, tambang nikel untuk hilirisasi, dan yang kemudian untuk sawit. Nah, artinya apa? Artinya kita tuh turun. Kan seharusnya gini ya, pertumbuhan sebuah negara itu dimulai dari memanfaatkan sumber daya alam, kemudian berubah menjadi manufaktur, kemudian jasa dan teknologi canggih gitu kan. Nah, Indonesia awalnya sumber daya alam, kemudian manufaktur, di akhir Pak Harto itu sudah naik sampai hampir setengah dari PDB Indonesia. Nah, setelah itu kita turun lagi ke SDA, yaitu apa? Nyedotin sawit, nyedotin nikel, nyedotin batu bara. Itulah yang terjadi. Dan akhirnya apa? Konsekuensi dari itu semua adalah kerusakan lingkungan yang masif dan kesehatan penduduk yang akhirnya dikorbankan. Stunting di Indonesia salah satu yang paling tinggi di seluruh dunia. Gara-gara apa? Bukan hanya gara-gara kurang makan, tetapi gara-gara banyak orang Indonesia yang hidup di wilayah yang tidak layak untuk ditinggali karena kerusakan lingkungan yang ekstrim. Nah, karena di satu sisi ekonomi Indonesia itu tidak berbasis pada industri dan manufaktur, tetapi berbasis pada sumber daya alam, di satu sisi, dan di sisi lain pemerintah harus melaporkan setiap tahun bahwa ekonomi Indonesia itu naik 5% per tahun, maka mereka harus habis-habisan di sumber daya alam yang dikuras habis-habisan. Kan begitu, termasuk dalam hal ini adalah Papua. Dalam hal skup yang lebih kecil lagi, Raja Ampat yang sekarang sedang viral di media sosial dan di media massa. Apa masalahnya yang terjadi di sana? Ada pelanggaran besar-besaran yang berlapis-lapis terjadi di sana, menyangkut satu geopark yang diakui dunia. Raja Ampat. Raja Ampat itu kan sebenarnya adalah satu kawasan yang sangat-sangat memberikan harapan kepada dunia. Karena di situ masih bersih, jauh dari campur tangan manusia, dan di situ itu adalah sebuah kawasan dengan diversifikasi tanaman
tumbuhan maksudnya, dan hewan yang paling lengkap dan paling banyak di seluruh dunia. Ini menjadi kebanggaan Indonesia dan menjadi harapan bagi dunia. Tetapi itu kemudian dirusak juga demi apa? Demi pertambangan nikel, demi hilirisasi yang katanya Pak Jokowi itu katakan, kata Pak Gibran itu katakan, demi dapat nikel. Coba sekarang kalau misalkan kita main undang-undang, kalau kita main MK, itu kan sebenarnya sudah dilanggar. Bahwa pulau yang sekecil itu seharusnya tidak boleh ada pertambangan di situ. Bahwa seharusnya konservasi wilayah atau misalkan kawasan wisata itu juga tidak boleh ada pertambangan di situ. Tapi di situ ada. Yang luar biasanya apa? Yang luar biasanya ini bukan hal yang ilegal, tapi justru legal. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan pertambangan di situ itu mendapatkan izin dari Kementerian SDM. Yeay. Luar biasa kan? Dan setelah dapat izin itu, lebih luar biasanya lagi apa? Ternyata perusahaan-perusahaan tambang itu, beberapa diantaranya anak perusahaan dari BUMN, alias anak perusahaan dari negara juga. Jadi negara bikin aturan, negara bikin undang-undang, kemudian dilanggar oleh perusahaan yang mereka dirikan sendiri. Kan lucu, kocak, imut, dan baik hati. Kenapa bisa seperti itu? Ya lagi-lagi saya ingin tekankan, karena pemerintah itu di satu sisi tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan yang layak buat warga, tapi mereka harus terus memberikan harapan bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Maka argumentasinya adalah ekonomi Indonesia harus tumbuh 5% setahun. Bagaimana caranya? Tanpa manufaktur, ya dengan sumber daya alam di Indonesia yang dikuras, dalam hal ini adalah nikel. Gitu kan? Jadi orang Papua, saya mohon maaf, jangan kaget dulu gitu. Karena ini emang udah modusnya pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu. Kita itu sekarang hidup dari merusak alam. Jadi kalau kemarin misalkan, kan Indonesia itu ribut sama WTO, Indonesia itu ribut sama Uni Eropa. Karena mereka itu mengatakan bahwa nikel di Indonesia itu kan kotor gitu ya. Indonesia langsung marah-marah, kita lawan mereka, ini antek asing, bla segala rupa, yang tuduhan-tuduhan yang segala rupa itu. Termasuk pada waktu itu saya dan Pak Faisal Basri yang sempat bikin podcast itu juga dihujat gara-gara saya dan beliau itu dianggap sebagai antek asing gitu. Tapi kan nggak seperti itu Baraya. Hilirisasi itu di Indonesia itu kotor, dan bukan hanya kotor, tapi keuntungannya sebagian besar justru bukan untuk orang Indonesia. Untuk siapa? Ya untuk Cina. Gini nih Baraya ya, kan hilirisasi itu bagaimana maksudnya? Hilirisasi itu adalah kita jual barang-barang komoditas dari alam Indonesia, tapi diolah dulu di sini biar menjadi bahan-bahan, biar menjadi benda-benda yang lebih berharga, lebih tinggi nilai jualnya. Begitu kan? Nah, tetapi siapa yang menjalankan teknis dan praktis hilirisasi itu? Ya bukan Indonesia, karena orang Indonesia sumber daya manusianya terbatas. Jadi yang bikin smelter-smelter hilirisasi itu siapa? Cina. Kemudian setelah itu dijual 85% kemana? Ke Cina lagi. Jadi tambangnya memang di Indonesia, merusak alamnya di Indonesia, limbahnya di Indonesia, yang mengolahnya siapa? Cina. Dan setelah itu dikirimnya kemana? Ke Cina. Kalau misalkan skemanya seperti itu, yang diuntungkannya siapa? Ya Cina. Itu kan logika yang sangat sederhana. Kenapa sih orang-orang tuh masih percaya bahwa hilirisasi itu baik dan lain sebagainya? Ya enggak, itu merusak lingkungannya, itu ekstrim. Karena pemerintah nggak punya pilihan. Karena mereka bikin pabrik nggak bisa, menarik investasi asing juga tidak bisa, meningkatkan lapangan pekerjaan juga tidak bisa. Ya udah, apa? Sumber daya alam Indonesia yang dijual. Itu saja, nggak ada yang lain. Jadi ekonomi Indonesia itu tidak pernah baik-baik saja sejak 10 tahun yang lalu. Dan ada yang lebih buruk lagi. Apa itu? Kalau pertambangan di Indonesia kayak kasus korupsi nikel yang kemarin itu 300 triliun dan sebagainya, itu yang terjadi itu gini Baraya. Di sana ada pertambangan habis-habisan, merusak lingkungan, merusak alam, menghabiskan sumber daya dan lain sebagainya. Setelah itu apa? Ketahuan, lalu didemo, lalu mereka memarkir bulldozer dan eskavator mereka itu ke satu tempat. Nanti pas viralnya sudah habis, itu mereka maju lagi dan menambang lagi dan melakukan kerusakan lagi. Itu kejadiannya seperti itu. Makanya untuk kasus yang seperti ini, please Baraya, maju terus, please terus-terusan gaungkan, jangan mau dialihkan isunya ke sana ke sini, karena biasanya kalau pertambangan itu gitu, kan kalau pertambangan itu investasinya gede banget gitu ya, jadi si pebisnis-pebisnis itu nggak mau rugi, kalau misalkan tiba-tiba langsung dihentikan tuh nggak mau, mereka tuh harus mencari jalan agar mereka tetap beroperasi. Yang dulu-dulu, korupsi sekian, viral,
berhenti dulu sejenak. Nah, sekarang kan udah nggak viral lagi, udah ada kasus Ridwan Kamil, udah ada kasus ijazah dan sebagainya. Mereka sekarang main lagi. Nah, begitupun dengan di Papua, sekarang sudah ada 500 hektar hutan yang dibabat untuk hal-hal yang tidak jelas demi pertambangan. Itu sudah 500. Nah, sekarang pasti berhenti dulu, termasuk Pak Bahlil yang katanya turun gunung. Turun dari sana maksudnya, Pak. Ya, Pak Bahlil turun katanya ya, turun untuk mengamati dan ini akan diverifikasi dulu dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nanti setelah ini beres apa? Kalau isunya ini akhirnya tidak lagi dipantau oleh masyarakat, tidak lagi dilihat, ya akhirnya mereka akan jalan lagi. Semoga dugaan saya ini tidak benar ya, semoga. Tapi ya untuk lebih lanjutnya kita akan diskusi lebih panjang dengan Greenpeace karena saya sebenarnya sudah janjian dengan Greenpeace, tapi mereka baru akan merilis pernyataan lengkap mereka itu setelah tanggal 12 Juni. Jadi nanti kita akan sama-sama kolaborasi karena kita sering kolaborasi dengan Greenpeace dan semoga ya menghasilkan sesuatu yang positif dan baik dan edukatif untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia, dan untuk alam Indonesia. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul ditemani oleh kucing yang nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.